Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu yang saya hormati. Baik, pada hari ini saya Muhammad Yunus Fitriyadi, NIM 1566390026 dari Universitas Persada Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Doktor Manajemen, akan memaparkan tentang seminar hasil penelitian disertasi dengan judul Pengaruh Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja terhadap kinerja dosen melalui kepuasan kerja pada Politeknik Negeri di Jakarta dan PSDKU atau program studi di luar kampus utama di Indonesia. Baik, Bapak Ibu, ini adalah kerangka pemikiran dari proposal penelitian saya, bahwa di sini diduga grand problem dari kinerja dosen tetap PNS pada Politeknik Negeri di Jakarta dan PSDKU di Indonesia dipengaruhi oleh kepuasan kerja dosen. Kepuasan kerja dosen dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Kepuasan kerja dosen dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Kepuasan kerja dosen dipengaruhi oleh motivasi kerja. Baik, pada penelitian ini kami melakukan analisis, ya, akan melakukan hasil secara analisis, baik secara deskriptif dengan menggunakan program Microsoft Excel, deskriptif, dan analisis SEM dengan analisis SEM model Lisrel, ya. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa langkah-langkah analisis dalam SEM itu yang pertama kita membuat spesifikasi model yang didasarkan pada teori, kemudian menentukan bagaimana mengukur konstruk, ya, mengumpulkan data, kemudian masukkan data ke program atau SEM. Baik, kemudian yang kedua, dalam model ini kita akan di sana ada output model dan estimasi parameter, baik dalam bentuk matriks, ya, varian dan lain sebagainya, ya. Kemudian langkah selanjutnya membuat estimasi untuk keperluan riset. Kelima, mencocokkan data dengan model yang sudah dibuat. Baik, pada langkah pertama yaitu spesifikasi model dan teori. Jadi bisa dilihat pada poin-poin di sini, ya. Jadi dalam penelitian ini terdapat 5 variabel, ya, yaitu komitmen organisasi, kemudian gaya kepemimpinan, motivasi kerja, kepuasan kerja, dan kinerja dosen, ya. Jadi 5 variabel ini dari komitmen organisasi ada 3 dimensi, 16 indikator, gaya kepemimpinan ada 4 dimensi, 15 indikator, motivasi kerja itu ada 4 dimensi, 15 indikator, kepuasan kerja ada 5 dimensi, 15 indikator, dan kinerja dosen tetap PNS itu 2 dimensi dan 7 indikator. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, teori-teori yang saya angkat sebenarnya sudah ada pada proposal, ya.
sebelum paparan hasil ini, jadi untuk komitmen organisasi atau variabel bebas yang pertama yaitu keinginan hutan keanggotaan dalam organisasi, keinginan kuat demi organisasi, penerimaan nilai-nilai dan tujuan organisasi. Kemudian untuk yang gaya kepemimpinan itu karisma, motivasi inspiratif, ya, dimensinya stimulasi intelektual, individual consideration. Kemudian yang ketiga, variabel bebas yang ketiga, yaitu motivasi kerja, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan sosial atau afiliasi, dan kebutuhan pengabdian dan misi. Kemudian pada variabel interpelling-nya itu kepuasan kerja, kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri atau kerja, supervisi kerja, gaji dan upah, promosi dan rekan kerja, ini dimensinya. Kemudian pada variabel terikatnya atau variabel Y2 ya, di simbol di sini bahwa kuantitas dimensinya kuantitas kerja dan kualitas kerja. Baik, sebelum kita mengolah dan menganalisis data, tentunya kita harus menentukan yang namanya sampel. Jadi di sini sudah objek penelitian pada penelitian ini adalah Politeknik Negeri di Jakarta dan PSDKU-nya atau program studi di luar kampus utamanya itu di Indonesia. Jadi untuk objek penelitian kalau politeknik ya negeri yang ada di Jakarta itu hanya dua, yaitu Politeknik Negeri Jakarta yang berdomisili di dalam Universitas Indonesia ya, kemudian Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta itu berdomisili di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, untuk Politeknik Negeri Jakarta yang domisili di kampus Depok ya, misalnya di UI itu PSDKU-nya ada kampus Pondok Cabe. Jadi Politeknik Negeri Jakarta PSDKU atau PSDD, program studi di luar domisili kampus Pondok Cabe, dan PNJ PSDK atau PSDD kampus Jatiwaringin. Kemudian untuk yang Politeknik Negeri Media Kreatif kampus Jakarta itu PSDKU-nya atau PSDD-nya ada di kampus Medan, di daerah Medan, kemudian ada di kampus Makassar atau daerah Makassar. Nah, jumlah populasi dosen tetap yang sudah peneliti observasi untuk di Polimedia Kreatif kampus Jakarta itu ada 111 ya. Nah, untuk menentukan pengambilan sampling, saya menentukan dengan teknik proposal random sampling. Ya. Jadi rumusnya ada jumlah sampel ada pada tiap-tiap populasi. Itu untuk mencarinya N jumlah dosen tetap PNS dalam subpopulasi dibagi N besar dalam jumlah dosen tetap PNS dalam populasi ya, kemudian dikali JS jumlah sampel yang dibutuhkan. Nah, kalau melihat rumus ini ya, saya menentukan sampel di Polimedia populasi ada 111 di Jakarta, saya menentukannya semuanya atau 111 sampel. Kemudian ya untuk di kampus Medan ya, untuk di Polimedia Kreatif Jakarta PSDK Medan saya menentukan sampelnya 14 ya, sesuai dengan populasi. Kemudian Politeknik Negeri Media Kreatif kampus Makassar ada 11 dosen tetap PNS, saya menentukan jumlah sampelnya 11 ya. Jadi kalau kita masukkan rumusnya ya, berarti untuk N-nya untuk yang contoh saja Politeknik Media Kreatif kampus Jakarta yang 111, kenapa jumlahnya 111? Karena memang ya perkaliannya atau jumlah sampel yang dibutuhkan 111, berarti N kecil itu ya adalah 100 ya. N itu adalah populasinya. N itu adalah sampel atau subpopulasi. Kemudian yang besar itu populasinya, artinya 111 dibagi 111 dikali 111, artinya kita mendapatkan 111. Nah, itu contoh untuk di Polimedia Kreatif dan Politeknik sampel. Kemudian untuk di Politeknik dari Jakarta kampus Depok ya. Kenapa saya mengambil sampel 100% pada
pada Polimedia karena memang saya berdomisili artinya saya bekerja sebagai dosen tetap PNS di Politeknik Negeri Media Kreatif. Ya. Saya mempunyai kemampuan untuk mendapatkan 100% sampelnya. Kemudian untuk di Politeknik Negeri Jakarta, tetangga kami di dekat ya di bersebelahan sebenarnya ya, Politeknik Negeri Kreatif yang ada di Serengseng bersebelahan dengan PNJ ya di kampus UI Depok ya. Nah, untuk di Politeknik Negeri Jakarta kampus Depok ya, karena memang dari jumlahnya ya, jumlahnya itu kami butuh ya, kurang lebih kurang lebih 250-an ya, 254 ya, 254. Yang sudah tersedia adalah 100 ya, 136 ya. Jadi kurang 254 lagi. Nah, ini kita tentukan dengan teknik sampingnya ya, dengan N-nya ya. Kita menentukan ya, kita kalikan saja ya, 2 N kecilnya adalah 241 dibagi 321 dikali ya 321 ya. Kemudian 4 ya dibagi 6 dikali 4 ya. Kemudian 9 ya dibagi 12 dikali 9. Oke. Jadi ini sampel ada 390 ya. Baik, untuk model SEM memang untuk 5 variabel ya. Ada ketentuan menurut Her dan kawan-kawan itu dengan responden ya 200 sampai 400. Nah, itu sudah bagus hasil dari analisisnya. Baik. Nah, ini adalah hasil olahan dari kuesioner yang saya sebarkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada ketua jurusan, kaprodi ya, baik di Politeknik Negeri Media Kreatif ya Jakarta maupun Politeknik Negeri Jakarta kampus Depok ya beserta PSDKU-nya. Nah, di sini terlihat bahwa karakter responden yang saya dapat ya. Jadi untuk pengembalian kuesioner 100% alhamdulillah. Untuk jenis kelamin ya dari karakter responden yang sudah saya dapatkan itu laki-laki sebesar 60%. Kemudian perempuan sebesar 40%. Untuk umur saya memakai kriteria kurang dari 30 tahun ya itu 15%, sekitar 30 sampai 40 tahun itu 32% ya. 41 sampai 50 tahun itu 36% atau sekitar 141. Kemudian yang lebih dari 50 tahun itu ada 3%, sekitar 60 orang dosen ya. Kemudian untuk masa kerja saya memakai kriteria kurang dari 5 tahun, antara ya 5 sampai 12 tahun, 13 sampai 20 tahun, 21 sampai 30 tahun, dan lebih dari 30 tahun. Baik, untuk yang kurang dari 5 tahun ya kami dapatkan dosen tetap PNS baik di Polimedia Jakarta maupun Politeknik Negeri Jakarta kampus Depok, dan PSDKU-nya itu 58 atau sekitar 15%. Untuk 5 sampai 12 tahun 104 ya atau 27%, kemudian 13 sampai 20 tahun itu 113 atau 29%, 21 sampai 30 tahun itu 114 atau 30%, kemudian yang lebih dari 30 tahun masa kerjanya itu satu orang ya, itu ada di 26% ya. Baik, untuk pendidikan terakhir ya kami dapatkan yang S2
dan S3 ya. Yang S2 lebih banyak ya, sekitar 82%, kemudian yang S3-nya 18%. Ini untuk 100 responden, kemudian sebaran kuesionernya. Nah, sebenarnya kuesioner per Politeknik Negeri Jakarta dan PSDB di Indonesia itu terlihat di sini bahwa yang paling terbanyak adalah Politeknik Negeri Jakarta Kampus Depok, itu sebanyak 241 ya. Kemudian diikuti dengan Politeknik Negeri Jakarta Kampus Depok Kampus Pondok Cabe, dan yang kedua yang terbesar yang kedua ada Politeknik Negeri Media Kreatif Kampus Jakarta. Nah, ini dengan PSDKU-nya yang paling kecil itu ada respondennya ada di Politeknik Negeri Jakarta Kampus Pondok Cabe, memang paling sedikit jumlah dosen tetap PNS-nya. Baik, kemudian sebaran kuesionernya bisa dilihat di sini ada 2%, yang paling kecil, kemudian yang paling besar adalah 62% di Politeknik Negeri Jakarta Kampus Depok ya. Jadi ada frekuensi persentasenya. Kemudian, nah ini dari prodinya ya, dari prodinya terlihat di sini bahwa prodi penerbitan ya paling banyak ya menyumbang responden. Diikut itu penerbitan tuh ada di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta ya, Kampus Jakarta. Nah ini kemudian disusul yang kedua adalah desain grafis. Desain grafis juga ada di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Kemudian yang ketiga itu juga masih di Polimedia, itu sebanyak ya. Kemudian yang baru di Politeknik Negeri Jakarta Kampus Depok itu teknik mesin yang memang responden. Untuk jumlahnya ya tadi sudah ya, untuk di penerbitan ya itu 24 ya. Kemudian untuk di teknik grafikanya ya, untuk di desain grafis tadi yang kedua 22, kemudian untuk di teknik kemasan itu untuk teknik grafika itu 14, kemudian teknik kemasan ya. Kemudian untuk di teknik mesin ini terlihat ya, teknik mesin ya, yang paling banyak di Politeknik Negeri Jakarta ya, itu sejumlah 11 ya, 11. Nah, dan di situ pula ada yang sudah mengabdi atau masa kerjanya sudah lebih dari 30 tahun dan satu guru besar yang ada di teknik mesin ya, Profesor Dr. Joni ya, Oke. Baik, ini jumlah dosen tetapnya ada 350 yang tersebar di prodi. Setiap prodi ada 39 prodi ya. Jumlah dosen lektor kepalanya ada 102, jumlah guru besar ada 1, jumlah dosen lektornya ada 184, dan juga asisten dosen ada 103. Nah, baik, dari 68 ya instrumen atau kisi pertanyaan atau pernyataan yang kami sebar untuk uji coba ya, kami mencoba untuk 30 responden dengan 68 butir pertanyaan itu ya, ini hasil dari validas instrumennya ya. Jadi untuk komitmen organisasi itu ada 16 pertanyaan. Di sini dari R hidungnya lebih besar dari R tabel, artinya bisa valid ya. Kemudian yang gaya kepemimpinan ada 15 butir pertanyaan ya. Di sini lebih dari semuanya valid juga karena lebih besar dari tabelnya ya, tahun 0,361. Kemudian motivasi kerja juga valid ya. Kemudian kepuasan kerja 15 pertanyaan juga valid, dan kinerja dosen valid juga karena semua lebih besar dari tabelnya. Kemudian untuk uji level instrumen ini ya, jadi split help ya, pengeluaran separuh soal
nilai 0,896, kemudian koefisien korelasi seluruh soal itu 0,945, tabel 061. Kalau melihat dari dua angka ini lebih besar dari tabel, artinya ternyata reliable ya. Baik, nah ini hasil dari deskriptif tanggapan responden tentang indikator komitmen organisasi. Nah ini kami sudah menyebarkan kuesioner setelah kita untuk 68 butir pernyataan itu kita langsung sebar baik secara langsung maupun tidak langsung tadi kepada ketua jurusan, kepada prodi, ya, pada kepala program studi, pada masing-masing yang 39 tadi ya, 39 program studi yang ada di Politeknik Negeri di Jakarta, ya, Politeknik Negeri yang ada di Jakarta. Baik, di sini terlihat ya tanggapan dari tentang komitmen organisasi. Jadi di sini yang mengisi paling bisa dilihat di sini ada yang paling kecil 1 ya, artinya ya sangat tidak setuju. Ya. Itu ada di komitmen di Budemi KO2 dan yang paling besar adalah 5 ya, atau sangat setuju ya. Nah, ini terlihat bahwa ya di sini untuk rata-rata ya yang banyak memilih ya atau yang tertinggi di 3,8 atau butir pelayanan yang ke-9 ya, 3,80 ya. Di sini juga terlihat ya dari min, median yang di KO9 ini yang banyak menjawab 3 atau ragu-ragu ini ya. 3 ragu-ragu. Oke. Nah, ini bisa terlihat di diagram batangnya bahwa 9 itu atau di variabel komitmen organisasi 3,8 disusul dengan min rata-rata di 3,61. Di sini ada banyak ya. Ada KO8 ya, KO11, 12, 13 dan 14 ya. Oke. Kemudian untuk yang indikator gaya kepemimpinan ya. Di sini ya terlihat ya bahwa untuk rata-ratanya dengan mediannya nggak jauh berbeda ya. Kemudian untuk yang untuk yang menjawab secara keseluruhan ada yang minimum sangat tidak setuju dan paling tinggi adalah sangat setuju ya. Nah untuk rata-rata yang tertingginya ada di gaya kepemimpinan pertanyaannya atau pernyataannya ke-9 ya, 4,16 disusul di pernyataan yang ke-11 ya, kemudian disusul ke pernyataan yang keempat ya. Oke, kemudian untuk deskripsi tentang motivasi kerja ya, di sini terlihat ya bahwa ya, yang responden mengisi dengan skor paling sedikit 1 ya, itu sangat tidak setuju, kemudian tinggi 5 ya. Kemudian yang sering rata-rata 4 ya, yang sebagian besar 4 atau setuju ya, yang banyak mengisi dari 390 dari setiap pertanyaan itu dengan mengisi setuju ya. Kemudian untuk yang paling tingginya ya atau rata-rata mengisi yang paling tertinggi itu ada di MK14 atau motivasi kerja seperti pernyataan yang ke-14 ya. Kemudian disusul dengan MK2 ya atau motivasi kerja untuk pernyataan yang kedua, kemudian MK9 ya. Ikuti pernyataan yang ke-9. Oke. Kemudian tentang indikator kepuasan kerja ya. Jadi kepuasan kerja di sini untuk
semua ya mengisi ya, semua mengisi untuk kuesionernya ini, baik dari pernyataan 1 sampai dengan 15 itu dengan nilai 4 atau setuju ya. Ini terlihat di modenya ya. Kemudian juga terlihat antara nilai min dan mediannya enggak terlalu jauh berbeda ya. Jadi data bisa dibilang normal gitu ya. Oke. Kemudian dilihat di sini bahwa ada 3 indikator kepuasan kerja yang rata-ratanya diisi oleh tinggi ya, yaitu kepuasan kerja butir ke-6, kemudian kepuasan kerja butir 9 dan butir 15. Baik, kemudian yang terakhir variabel kinerja dosen ya. Di sini terlihat bahwa ya semua responden menjawab 4 ya. Ini terlihat di model baik dari pernyataan yang pertama sampai ke-7 ya. Kemudian juga terlihat min dan mediannya itu nggak jauh berbeda. Ya. Dan paling tertinggi di sini adalah ya, ada 3 indikator ya dari pernyataan itu, yaitu untuk yang butir pernyataan ke-5, ke-6 dan ke-7 ya. Baru diikuti dengan butir pernyataan yang ke-1. Nah, saya membuat konsep model ya. Jadi inilah langkah awal yang saya buat dalam langkah SEM dengan nilai dengan model ya, full model ya, dari semua indikator ya, dimensi kita masukkan semua, terlihat nilai loading faktornya, nilai errornya, dan nilai regresinya dari setiap variabel, dimensi maupun instrumennya. Nah, ini dari data ini banyak sekali ya data yang atau instrumen yang tidak bisa dipakai ya, karena kriteria yang harus kita lihat adalah bahwa loading faktornya harus lebih besar dari nilai errornya dari setiap indikator pertanyaan ya. Nah, ini terlihat di sini ya. Ini contoh saja misalnya ya. Di Y ya, di Y18 ya, 18 ya, ini bisa dipakai karena untuk loading faktornya 1,05 itu lebih besar dari 0,01. Artinya ini bisa dipakai. Nah, ini contoh yang tidak dipakai, yang tidak bisa dipakai adalah Y19 ya. Y19 karena loading faktornya 0,13 ya, kemudian nilai errornya itu lebih besar ya. Seharusnya memang faktor loading lebih besar. Nah, ini satu-satu bisa terlihat ya di apa namanya di uji normalitas datanya, bahwa terlihat di sini ya. Jadi instrumen X11 ya. Ya, nah ini untuk kriterianya yang paling mendekati nilai 1 ya. Nah, ini terlihat ya X11. Kemudian yang paling dekati lagi ya X17 0,658. Nah, ini indikator-indikator yang dipakai nih ya dari X1 atau komitmen organisasi. Kemudian yang X110. Jadi ada 3 indikator yang dipakai ya. Dan yang lainnya dibuang. Sayang sekali. Ya, kan harus dibuang karena tidak memenuhi kriteria yang diinginkan, yaitu mendekati 1 dan tidak ada ya untuk covariance-nya itu nilai negatif ya. Jadi artinya paling sedikit nilai negatifnya ya. Jadi kalau ada nilai negatif dari covariance metriknya itu lebih dari 1 ya itu gugur ya. Artinya yang lebih baik ya mendekati 1 dan tidak ada negatif.
Oke, jadi kita membandingkan dengan di variabelnya, ya, di variabel maupun di dimensinya, dan setiap pertanyaan yang ada di dimensinya. Baik, itu yang untuk di komitmen organisasi. Kemudian untuk yang di gaya kepemimpinan, ini mendekati 1, ya. Ini terlihat yang paling besar 0,442 X28. Kemudian X214. Lihat ya. Memang paling besar ya. Oke, kalau di sini dilihat nih misal contoh X215, dia di bawah sebenarnya paling besar juga, tetapi ya banyak nilai minnya, lihat ya, dari min 0,062 dari rentetan program matriknya ya, kemudian min 0,09. Nah, ini bisa dipakai ya. Ini lebih dari 1 ya, dan nilainya masih di bawah, artinya masih jauh dari yang paling besar 0,42. Oke, kemudian di variabel motivasi kerja itu lihat juga untuk X36 itu nilainya tinggi dari X31 sampai 10, kita bisa lihat ya. Kemudian untuk yang dari X11 sampai 15 juga kita lihat paling besar adalah X13. Berarti ini ada 2 indikator yang ada di motivasi kerja ya, yang kita bisa pakai, yang lainnya kita buang. Kemudian untuk, nah ini yang di kinerja dosen ya. Jadi ada 7, kita lihat di sini yang mendekati ya 2 ya. Kemudian ya, karena yang lain ada 152. Kemudian 0,422 ya. Kemudian ya 0. Nah ini ya, ini ya dipakai. Kenapa nggak dipakai? Karena 245 ini dia tidak ada nilai minusnya ya. Jadi 0,292 itu ada nilai minusnya, jadi gugur ya. 0,292 ini ada minusnya juga ya, jadi gugur. Nah, kita memakai yang kedua, artinya ada yang paling ketika ada Y18, kemudian 45, kemudian adalah 224 ya. Baik, ini sudah dapat ya. Kemudian untuk yang di Y1 245, untuk yang 92, jadi untuk yang kepuasan kerja ya. Kemudian untuk yang di kinerja ini terlihat di sini ya 245 ya. Oke ya. Kemudian 0,292 ya. 0,292 yang paling tinggi 3 ya. Baik, ini asumsi ya, ini adalah ya data-data, kemudian kita masukkan ya, kita nilai ya, kita validitas instrumennya ya dari semua yang terduga tadi. Nah ini didapat pada instrumen SEM bahwa yang dikasih tanda hanya beberapa pernyataan saja. Berarti yang 1, 7, 10 untuk komitmen organisasi valid ya, karena lebih besar dari tabelnya. Gaya kepemimpinan 2 ya, 2 indikator pernyataan. Motivasi kerja juga 2, kebutuhan kerja itu ada 5, kemudian ini dosen ada 3. Semua ada 15 indikator pernyataan yang dipakai ya. Jadi 50 ya, banyak sekali ya, 53 indikator dibuang ya. Kemudian untuk ujian prioritasnya juga kita lihat dengan Sperman Brown ya, di sini variabel ya, karena lebih besar dari L tabel ya, baik full koefisien korelasinya seluruh soal maupun spot soalnya. Nah ini ini adalah diagram yang tadi kita sudah dapatkan dari indikator-indikator. Itu ada 15 indikator ya, pernyataan yang kita pakai, bahwa
X1 di komitmen organisasi, ya, itu mempertahankan keanggotaan, ya. Kemudian berupaya inovatif demi organisasi, ya. Kemudian berupaya pecahkan masalah demi organisasi. Ini untuk yang komitmen organisasi, ya. Kemudian gaya kepemimpinannya, nah ini mengenai keanggotaan, berupaya inovasi, berupaya pecahkan masa depan organisasi. Ini ada dua dimensi yang dipakai, ya, yaitu mempertahankan keanggotaan dalam organisasi, ya. Satu dimensi, ya. Kemudian untuk X2 atau gaya kepemimpinan ini ada dua indikator, dua dimensi juga. Di sini ada stimulasi intelektual, yaitu sharing inovasi, jadi berupaya selalu sharing inovasi pada bawahannya. Kemudian untuk dimensi yang kedua, individual consideration, jadi pimpinan menjadi fasilitator di bawahannya. Kemudian untuk yang X3, motivasi dosen, ya, ini dimensinya sama dengan keamanan kerja, itu buat menghadapi tekanan kerja. Kemudian dimensi yang kedua, penghargaan dan rekognisi, yaitu berupaya berprestasi. Jadi untuk kemudian untuk yang variabel yang terikatnya, ya, atau variabel interveningnya dulu, ya, kepuasan dosen itu, ya, yang paling indikator yang mempengaruhinya, ya, itu adalah core job, jadi capai kemampuan kerja. Ini dimensi yang pertama. Kemudian supervisi kerja, ya, jadi ada dua dimensi, ya, jadi core job satu, supervisi, kemudian gaji, ada tiga, ada gaji dan upah, ada 4 dimensi, masing-masing menyumbang satu. Untuk seluruh kerja ada dua, supervisi secara berkala, kemudian supervisi atau pengawasan kehadiran, ya. Di gaji dan upah itu rutin, ya. Kemudian promosi itu sering di jurusan, ya. Jadi ada 4, ya, ada 4 dimensi dan 5 indikator. Kemudian untuk di kinerja dosen itu yang dipakai hanya dimensi kualitas kerja, yang indikatornya hasil penelitian bisa meningkatkan proses pembelajaran, kemudian kualitas kerja juga kualitas ilmu yang berreputasi, kemudian kualitas kerja pengaruh ilmu bagi masyarakat mitra. Ini yang hasil dari indikator yang kita pakai, ya. Bisa lihat dari diagram yang mempengaruhi kepuasan dan kinerja. Ini sudah terbentuk ini, ya. Ini adalah konsep yang sudah kita pakai, ya. Nah, konsep teori dan secara empirik ini kita sudah ada, ya. Kita akan analisis namanya konfirmatif faktor analisis, ya, atau analisis faktor konfirmasinya, ya. Nah, di sini dilihat dari semua indikator tadi, ya, dimensinya, ya. Oke, kemudian nah, baik, ini maaf, ya, ini sudah data-data, ya, atau yang dipakai tadi, ya. Kemudian kita mulai memodifikasi model atau analisis model, ya, atau kita mengkonfirmasi model. Ini pertama yang kita lakukan, ya, kita lakukan hasilnya, ya. Jadi nah, dari indeks dari hasil yang pertama, ya, yang kita lakukan awal, ya, mula-mula
itu indeks kesesuaian modelnya bisa terlihat di sini, hasilnya banyak yang tidak fit for fit ya. Ya karena banyak tidak sesuai, maka kita mulai memodifikasi model lagi ya, dan hasilnya seperti ini ya. Ini hasil yang sudah paling optimal ya. Ini untuk modelnya, ini yang standar modelnya. Jadi terhadap model terlihat di sini bahwa hasilnya marginal fit ya semua ya, untuk GFI-nya ya, kemudian untuk NFI-nya, NNFI, CFI, EFI dan FFI-nya marginal semua. Artinya sesuai dengan, jadi model yang tadi ya, model P-value dan ini adalah model yang sudah bisa kita pakai ya di modelnya. Nah ini ya modelnya. Oke. Nah dari semua model tadi kita mulai menguji hipotesis yang kita ajukan pada awal ya rumusan masalah ya, bahwa ada 9 hipotesis ya. Jadi hipotesis pengaruh ya, komitmen organisasi terhadap perusahaan kerja, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap perusahaan kerja, pengaruh motivasi kerja terhadap perusahaan kerja, pengaruh ya secara bersama 3 variabel terhadap perusahaan kerja ya. Kemudian kelima, pengaruh komitmen terhadap kinerja, pengaruh gaya terhadap kinerja, pengaruh motivasi terhadap kinerja, dan kedelapan pengaruh kepuasan terhadap kinerja dosen, dan terakhir adalah pengaruh komitmen ya gaya kepemimpinan motivasi kerja terhadap kinerja dosen ya. Nah ini kriteria penerimaannya kita pakai T hitung lebih besar dari T tabel, atau kalau yang bersama-sama F tabel lebih besar dari hitung. Nah ini kriteria penerimaan dari uji hipotesis kita. Baik, nah dari perhitungan hipotesis pertama ya, yaitu ya pengaruh komitmen terhadap perusahaan kerja, didapat ya dari model itu estimasi ya, dan persamaannya juga 0,0012 ya. T value-nya 0,55, nilai kritis atau rasionya 27,8, R square-nya 1 ya. Kesimpulannya harus diterima karena ya kita pakai T tabel, T hitung lebih besar dari T tabel ya. T hitungnya 27,8, T tabelnya kalau jumlah 390 itu adalah 1,96, artinya 27 lebih besar, 0,8 lebih besar dari, jadi H1 diterima ya. Ini ya, ini adalah kesamaan hipotesisnya ya. Jadi ada 0,81 ya, komitmen organisasi itu nilai paling tinggi itu di 1, 7, dan 10. Betul. Kemudian, nah diagram jalur hipotesis pertama di sini terlihat bahwa komitmen organisasi yaitu mempertahankan keanggotaan, berupaya inovasi demi organisasi dan memecahkan demi organisasi, itu mempunyai koefisien regresi sebesar 0,0012 terhadap kepuasan dosen. Ya, yaitu yang berupa core job, capaian kerja, ada pengawasan secara berkala terhadap pekerjaan, ada pengawasan terhadap kehadiran, kemudian gaji upah yang dibayar secara rutin, promosi yang sering di jurusan. Nah ini bisa terlihat di sini dari sini koefisien regresinya sebesar 0,0012 ya. Artinya ada pengaruhnya ya, pengaruh yang positif ya. Nah ini juga ya bisa terlihat bahwa komitmen organisasi berupa modal keanggotaan, berupa inovasi di organisasi, berupa peran di organisasi, itu berpengaruh terhadap kepuasan dosen. Yang paling dominan di sini adalah supervisi kerja atau kehadiran ya. Jadi untuk kehadirannya seperti apa? Nah memang inilah kondisi yang kita temukan di Politeknik di Jakarta maupun di Indonesia. Kemudian yang kedua itu gaji dan upah secara rutin dibayar,
Kemudian yang ketiga, pengawasan kerja secara berkala, ya. Kemudian yang sama-sama yang keempat adalah capai kemampuan kerja dan promosi yang sering di jurusan. Ya, ini. Oke, kemudian hipotesis yang kedua, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap urusan kerja. Ini ada estimasi nilainya min 0,00098. Dikalinya min 0,9, nilai kritisnya 27,8. Ya, nilai itu identik dengan T hitung kan. S-square-nya 1, kesimpulannya ada terima karena T hitung lebih besar daripada T tabel ya. Oke. Nah, ini T hitungnya ada 1,12 ya. Ini ada 2 indikator ya. Yang kita sudah dikonfirmasi ya. Oke, nah ini gaya kepemimpinan ya berupa stimulasi intelektual ya, sharing inovasi, kemudian gaya kepemimpinan menjadi fasilitator. Jadi semakin turun kalau kita selalu sharing inovasi ya, semakin kita ya istilahnya lebih ya kita turunkan ya, kita turunkan ya malah meningkatkan kerja ini. Nah ini memang agak sedikit ya inilah hasil ya karena biasanya ini berpengaruh positif negatif ini. Jadi sebenarnya ini ada pengaruh tapi negatif gitu ya. Jadi dia malah semakin turun dia akan meningkat gitu. Jadi dia semakin tidak sharing ya karena memang ya ini dosen barangkali ya atau ini ya kepala pembinanya dianggap sama atau seperti apa ya menjadi fasilitator ya. Jadi fasilitator ya yang saya tangkap di sini memang kejadian ya kita bisa lakukan. Jadi semua menjadi fasilitator itu anggapan dari responden bahwa semua diatur oleh pimpinan. Jadi tidak ada yang namanya mandiri lah gitu ya, yang dibiarkan ya. Jadi kalau kita semakin di government yang lebih sering nempel gitu, kita bebaskan saja ya. Baik, nah ini kepuasannya malah meningkat kalau kita bebaskan gitu ya. Nah ini jadi dan sebagainya. Oke. Kemudian hipotesis yang ketiga langsung dari motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. Estimasinya 1, dikalinya 12,78 ya, 20,86. S-square-nya 1 dan terima ya. Terima ya, kalau lihat dari gambar 1,07 ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini motivasi dosen ya, koefisien regresinya 7,74 terhadap kepuasan dosen. Ya, jadi keselamatan dan tekanan kerja ini positif ya, sama dan keamanan tekanan kerja, jadi semakin ya kita menghadapi tekanan ya, kita bisa menghadapi tekanan ya, kemudian kita berupaya berprestasi ya, jadi itu bisa meningkatkan kepuasan dosen ya, yang gimana tadi ya dari yang karir ya. Oke, ini boleh tekan ya. Ini kondisinya seperti itu. Kemudian di versi keempat ya, pengaruh langsungnya ini secara bersama ini. Nah, untuk secara bersama saya memakai F hitung dan F tabel ya. Nah, ini dari perhitungan regresi ya dengan Microsoft Excel ya. Nah, ini didapat nilai F hitung 2478,46. Nah, F tabelnya 2,63 ini dari 390 ya. Masih ya. Sampel ini 2,3 ini dilihat dari tabelnya ya, jadi lebih besar dari tabel diterima ya. Jadi pengaruh ya komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan motivasi kerja secara berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap ya urusan kerja. Nah ini ya, ini adalah diagram jalur garis tempatnya ya, bisa terlihat ya, jadi gaya kepemimpinan ya,
punya motivasi ya secara bersama-sama ya, pengaruh ya, dan nilai samaannya di sini ya. Jadi untuk persamaan ini ya bisa kita lihat bahwa kalau dengan nilai tetap ya, dengan nilai 0,0012 ya, baik itu komitmen organisasi, kemudian kita dengan menurunkan gaya kepemimpinan tadi, mengawasi ya, kemudian dan satu untuk yang motivasi kerja ya, ini akan meningkat kepuasan kerjanya ya kalau tetap ya. Jadi kalau ini tetap, kalau meningkat untuk yang gaya dia akan meningkat kerjanya sebanyak 0,012 bagi komitmen. Kemudian juga kalau kita turunkan kembali 0,8 ya, kita semakin dia semakin puas ya. Kemudian kemudian untuk ini negatif, kemudian yang ini positif ya. Jadi semakin kita meningkatkan motivasi kerja, makin meningkat kepuasan kerjanya ya. Oke. Nah, bisa terlihat di sini apa saja sih ya. Dan pertama ini ya, itu tadi ya, untuk komitmen organisasi kita mengurangi keanggotaan ya. Kemudian beberapa inovasi yang kita tingkatkan ya. Kemudian di sini kita kurangi ya, untuk kita selalu sharing ya segala macam. Kemudian menjadi peserta atau kita ya kita tidak biarkan mandiri gitu ya, kurang dosennya. Kemudian kalau kita tingkatkan untuk bagaimana untuk mengurangi tekanan ya, jadi ini ada untuk mengurangi tekanan kerja dan berupaya prestasi untuk motivasi yang kita untuk ya kita berikan ya, upaya untuk berprestasi pada dosen ya, untuk kita kurangi tekanan kerjanya ya. Terlihat di sini bahwa untuk motivasi kerja ini paling tertinggi ya. Jadi variabel ini paling dominan dalam motivasi kerja ya. Oke, nah ini ya. Jadi bahwa apabila tanpa ada perubahan, jadi tetap ada faktor komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, motivasi kerja, maka kerja berdasarkan besarnya nilai konstan dengan nilai positif. Hal ini berarti adanya pengaruh positif ya, ada pengaruh positif dan negatif yang tadi ya. Gaya kepemimpinan dengan asumsi S2 gaya kepemimpinan dan kebebasan kerja akan meningkat 0, ya 0,012 jika satuan ya satuan tetap setiap tambahan komitmen jadi berupaya yaitu berupaya yang dengan keanggotaan dalam organisasi dan sebagainya dan sesuai dan kemudian hipotesis yang kelima pengaruh langsung dari gaya komitmen terhadap kinerja dosen ya, estimasi 0,71, dikalinya 11,71, nilai kritis 14,60, R square-nya 0,47 ya. Jadi untuk hipotesis A5 diterima juga ya. Oke, jadi persamaan regresinya seperti ini ya. Di sini ya, jalur regresisinya kita punya koefisien regresinya 0,71 ya. Organisasi terhadap kinerja dosen. Kemudian untuk hipotesis 6 langsung terhadap gaya komitmen terhadap kinerja dosen ada estimasi min 0,28, estimasi dikalinya min 3,63, nilai kita min 433, R square-nya 0,47. Di mana ini untuk nilai kritis ya, min dan plus tidak berpengaruh ya, artinya itu punya seperti itu ya. Jadi min 4,33 lebih besar dari
positif ya. Nah ini dalam dibahaskan namanya, jadi dia berpengaruh tapi negatif ya terhadap kita juga. Jadi memang semakin dikurangnya sharing inovasi ya, kemudian ya kali ya itu kemudian menjadi fasilitator yang artinya selalu tidak diberikan kemandirian dari pekerja ya, dosennya juga berkurang ya. Kemudian hipotesis ketujuh langsung dari materi kerja terhadap kinerja dosen estimate 7,74 ya. Jumlahnya min 0,29, nilai kreditnya 2,21, SPN 0,47 cuma diterima ya. Hipotesisnya ya. Oke. Hipotesis ketujuh motivasi dosen ya. Berkomposisi kinerja dosen 7,74 ya. Oke. Kemudian ke-8 langsung kepuasan kerja kepuasan kerja dosen terhadap kinerja dosen ya. Ya hitungnya 5,97 terpakai regresi ya. Regresi di table 1,96 yang diterima. Ya, untuk proses ke-8 nya seperti ini. Oke. Kepuasan dosen terhadap ini bagian regresinya 7,8 positif. Yang besarnya ya. Jadi kalau dia puas ya berupa capaian kerja ya, ada pengawasan secara berkala, pengawasan kehadiran dosen ya, kemudian gaji dan upah juga secara rutin, kemudian sendi jurusan ini akan meningkatkan sebesar 7,89 terhadap kinerja dosen. Oke. Kemudian ke-9 ya, jadi komitmen pengaruh komitmen organisasi, gaya kepemimpinan organisasi dan motivasi terhadap kinerja dosen berpengaruh terhadap kinerja dosen. Hitungnya 4.739,74 atau 2,63 ya. 2,63 kita ambil dari 390 sampelnya. Samaan ya. Nah, ini jalur-jalurnya terlihat bahwa komitmen organisasi ya, gaya kepemimpinan kerja berpengaruh secara bersama kinerja dosen. Lihat ini. Tapi untuk komitmen organisasi positif, untuk gaya kepemimpinan negatif motivasi dosen positif ya. Dan jumlah Nah, ini semua ya saya ambil ya dari gambar-gambar yang saya dapatkan dari ini ya. Bisa terlihat di sini ya. Ini hasil dari model SEM ya. Terakhir tadi. Baik, nah ini ringkasan hasil penelitian dan pembahasan ya, bahwa ya dengan indikator atau penerimaannya terhitung atau critical ratio-nya lebih besar dari treatable atau F itu lebih besar dari acceptable, dilihat di sini semua ya dalam simpulannya ya, pembahasannya itu diterima semua ya, dengan kriteria penerimaannya diterima semua. Oke. Pengaruh langsung dan tidak langsung. Nah, ini kita mencoba pengaruh dan langsung. Jadi kalau langsung ya, komitmen organisasi terhadap kinerja dosen, struktur 1 dan struktur 2 ya, di sini Anda lihat ya, ada 0,71 ya, kita kalikan 0,7 atau kita pangkatkan 2, 0,50, kemudian min ya, min 0,28 dan 0,078 ya. Kemudian yang tidak langsung kemudian yang 7,74 kerja ya ini jadi
terlihat di sini bahwa ya langsung lebih besar dan tidak langsung. Kalau langsung lebih kecil dari tidak langsung, ya berarti dimediasi. Tapi karena ini langsung lebih besar, ya berarti tidak dimediasi. Ya, jadi bisa terlihat di sini 0,50 lebih besar dari 0,0094. 0,28 gaya kepemimpinan itu tidak dimiliki oleh perusahaan kerja. Nah, jadi mediasi. Jadi memang dari gambar maksudnya bahwa perusahaan kerja tidak berperan sebagai mediator, ya, bagi ketiga perkara eksogen, ya, dan mempengaruhi kinerja peserta, komitmen organisasi, jadi kemudian jadi ketiga terlalu bebas itu berpengaruh langsung terhadap kinerja peserta. Tapi pada data lalu dengan tabel bisa terlihat, ya, nilai koefisien di atas nanti value terbesar ada motivasi kerja yang tadi kita lihat 12,74, ya, dan komitmen organisasi 0,55, ya, ini lihatnya di, ya, ini bisa kita simpulkan, ya, di sini, ya, bahwa untuk yang pengaruh komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja itu koefisien regresinya itu 0,0012, ya. Kemudian, ya, T hitungnya atau CA-nya 20,8. Semuanya diterima. Nah, dominan variabel, ya, untuk dominan dari komitmen organisasi adalah 3 indikator tadi, ya, yang tadi sudah disebutkan ada 3 tadi, ya, dengan loading faktornya 1. Kemudian yang dominan Y-nya itu yang Y15, ya, pengawasan kehadiran, ya, dengan loading faktornya 1, ya. Kemudian yang komitmen organisasi, gaya kepemimpinan terhadap kinerja dosen, kepuasan kerja, itu koefisien regresinya 0,0098 sekali, ya. Maksudnya untuk hitungnya diterima semua, ya. Kemudian untuk yang dominannya, ya, adalah yang indikator nomor 8 dan 14 ada 2, ya. Kemudian loading faktornya 1, kemudian yang untuk bulan kerjanya 15 terhadap tadi pengawasan secara, ya, pengawasan kehadiran, ya, kehadiran. Oke, X3 motivasi kerja terhadap kepuasan kerja itu koefisien regresinya 7,74, ya. Kemudian T hitung 7,86, tabelnya 1,96, simpulannya H3 diterima. Untuk dominan indikator dari variabel X3-nya itu di 36 dan 311 yang tadi disebutkan di atas, ya. Ini rangkumannya, ya, dari simpulan tadi. Kemudian loading faktornya 1 dan Y15, ya, indikator dari kepuasan kerja Y15 kehadirannya, pengawasan saya kehadiran, ya. Oke. Kemudian jadi pengaruh, ya, terhadap pengaruh komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, motivasi kerja terhadap hubungan kerja. Ini untuk koefisien regresinya itu yang X1-nya 6,897, kemudian X2-nya 4,321 dan X3-nya 42,6. Ya. Kemudian untuk F hitungnya 2048,46, kemudian F tabelnya 2,63, jadi semuanya diterima. Tapi untuk variabel dominannya, indikator variabel yang indikator yang dominan dan variabelnya itu, ya, bisa dilihat di sini bahwa X3, ya, variabel yang dominan itu X3, yaitu motivasi kerja. Kemudian yang kedua baru komitmen organisasi, yang terakhir baru gaya kepemimpinan. Artinya nih mempengaruhi keputusan kerja ini motivasinya, yaitu berupa tadi, ya, motivasi kerja itu berupa
kerja, ya, keselamatan bisa mampu menghadapi tekanan kerja dan berupaya untuk berprestasi. Ini yang paling dominan ya untuk para dosen-dosen ya. Oke. Oke, kemudian pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja dosen ini koefisien regresinya 0,71 ya, hitungnya 14,60 ya, dan tabelnya 1,96 ya. Ini H5 diterima ya dengan X11 ya, yang dominan dengan nilai indikatornya 1 ya. Untuk Y ya, untuk beban kerja itu ada 3 indikator, yaitu Y2, 5, 6, dan 7, yaitu capaian pembelajaran, meningkatkan capaian pembelajaran ya, kemudian penelitian berputasi ya, kemudian pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat dan mitra. Kemudian ini X2, Y2 ya, atau gaya kepemimpinan terhadap kinerja dosen. Ini ada pengaruh yang negatif, konsentrasinya min ya 0,28 ya, hitungnya ya atau min 4,33, tabelnya 1,96 ya, 6 jadi terima. Jadi X2 8 dan X2 14 ya untuk yang ini. Jadi menjadi fasilitator dan sharing inovasi harus dikurangi ya. Semakin dikurangi semakin meningkat kepuasan kerjanya kan gitu ya. Itulah kondisi yang ada ya. Oke, kemudian untuk motivasi kerja terhadap kinerja dosen ini koefisien regresinya 7,74, T hitungnya 2,21, T tabelnya 1,96 atau diterima ya untuk yang motivasi kerjanya ya, dan keanggotaan ya, dan yang sebagainya tadi ya. Oke, dan berupaya berprestasi sudah lebih bagus. Kemudian untuk yang kinerja dosennya, penelitian meningkatkan pembelajaran, penelitian dengan hasil berputasi atau berputasi, dan pengabdian yang bagi mitra dan masyarakat. H8 ya, yaitu pengaruh kepuasan kerja dan kinerja dosen 7, untuk koefisien regresinya 7,89, kemudian hitungnya 95,97, tabelnya 2,63, jadi semuanya H8 diterima. Untuk variabel yang dominan ya, kepuasan kerjanya itu di pengawasan kehadiran ya, pengawasan kehadiran ya, jadi sebenarnya itu dapat meningkatkan ini ya. Oke. Kemudian untuk yang pengaruh komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan bekerja secara bersama terhadap kinerja dosen. Ini dilihat dari koefisien regresinya untuk yang X1 26,15, kemudian X2-nya min 0,906, dan kemudian yang X3 3. Nah, yang dominan ini komitmen organisasi ya. Kalau untuk ke kinerja dosen ini komitmen organisasi ya, berupaya keanggotaan ya, kemudian ya
keanggotaan dalam organisasi berupaya melakukan inovasi dan berupaya menjadi suri tauladan, ya, model maka peran kerja. Jadi ini ya untuk ini ya untuk kinerja dosen ada upaya model yang bisa meningkatkan. Jadi untuk komitmen organisasinya bagaimana kita dapat meningkatkan ya untuk memperoleh keanggotaan dalam organisasi, ya. Kemudian dan berupaya melakukan inovasi, ya, dan berupaya menjadi suri tauladan. Nah ini yang akan meningkatkan kinerja dosen berupa penelitian tentang capaian pembelajaran, ya, kemudian hasil penelitian bereputasi, ya, kemudian pengabdian yang bermanfaat. Nah, indeks implikasi manajerial yang pertama tentunya meningkatkan kualitas kerja dosen pada Politeknik Jakarta dan Indonesia dengan cara dilaksanakan kepuasan kerja dengan indikator Y12, Y14, Y15, Y18, dan Y11, yaitu mencapai kemampuan kerja, dilaksanakan supervisi berkala, pengawasan pada kehadiran, gaji terus cair, dan tingkat keseringan promosi jurusan dapat meningkatkan kinerja dosen tetap PNS pada Politeknik Negeri Jakarta dan Indonesia. Motivasi kerja tidak berperan untuk meningkatkan kinerja dosen bila tidak dipenuhi kepuasan kerja. Ya. Jadi meningkatkan motivasi kerja dosen tetap PNS pada Politeknik dengan indikator X 36 ya, tingkat kemampuan menghadapi tekanan kerja, dan X311 berupaya berprestasi. Pengaruh tidak langsung ya. Pengaruh tidak langsung dapat nilai kiprah sebesar 12 dari gaya komitmen dan komitmen 0,5. Jadi keputusan kerja terlebih dahulu maka dapat meningkatkan kinerja, yaitu meningkatkan capaian hasil penelitian pada pembelajaran berprestasi dan hasil kematian bagi mitra dan masyarakat. Ya. Kemudian meningkatkan komitmen organisasi tetap di Indonesia dengan indikator X11, X17, dan X10. Indikator komitmen organisasi ada menentukan dalam organisasi berupaya melakukan inovasi dan berupaya menjadi suri tauladan. Kemudian dapat meningkatkan kinerja dosen tetap. Oke, meningkatkan gaya kepemimpinan terhadap indikator X28. Nah, ini karena pengaruh positif artinya pimpinan jangan terlalu sering ya, dan jangan juga sering ngintil ini ya bagi orang lain. Jadi kalau lebih rendah atau menurun dia akan meningkatkan bahkan ya. Ini karena negatif ya. Target prioritas kinerja dosen tetap PNS dengan indikator Y26. Jadi indikator target kinerja bagaimana setiap pimpinan di jurusan ya, di prodi ya, di pimpinan bahwa capaian hasil penelitian harus berprestasi dan harus mengambil andil bagi mitra dan masyarakat ya pada politeknik yang ketemu di Indonesia ya. Kemudian saran untuk organisasi. Nah, ini saran. Jadi saran untuk organisasi untuk meningkatkan kinerja dosen PNS pada Politeknik di Jakarta dan Indonesia, pimpinan dan manajemen menetapkan target kinerja dosen tetap mencapai, yaitu capaian hasil penelitian pada buku ilmiah, prestasi dan hasil pengabdian pemasaran diakui pengawasannya bagi mitra dan pada Politeknik di Jakarta di Indonesia sebagai program mayor, sedangkan program minor adalah Y25 yaitu hasil penelitian dapat meningkatkan pembelajaran. Kemudian untuk meningkatkan kinerja dosen tetap PNS pada Politeknik di Jakarta dan Politeknik di Indonesia, pimpinan dan manajemen dapat menerapkan gaya kepemimpinan dengan pimpinan memberikan masukan yang inovatif, mampu menjadi fasilitator bagi bawahannya dengan kualitas kerja sebagai target, yaitu datang sebagai berkala, pengawasan pada kehadiran, dan tingkat kesenian konstitusi sebagai target mayor, sedangkan program kerja yang beragam kepada dosen PNS sebagai target minor. Untuk meningkatkan kinerja dosen pada Politeknik di Jakarta ini, PNS dapat menerapkan komitmen organisasi dalam mempertahankan keanggotaan dalam organisasi, berupaya melakukan inovasi dan menjadi suri tauladan melakukan kerja, yaitu dilakukan visi berkala, pengawasan pada kehadiran dan tingkat kesenian jurusan. Kemudian memberikan program kerja yang beragam pada dosen tetap PNS di Jakarta maupun di PSDK.
Indonesia. Saran untuk meningkatkan kinerja dosen tetap berpendidikan dan Indonesia dapat menerapkan pengaturan kerja tingkat kemampuan dengan kerja berupaya berkembang itu dan supervisi berkala pengawasan pada kehadiran dan tingkat pembentukan setidaknya sebagai target mayor sedang memberikan program kerja yang beragam kepada dosen tetap PNS sebagai target minor kinerja dosen tetap pada politeknik negeri di Jakarta maupun di Indonesia ya. Saran untuk penelitian lebih lanjut ya pada penelitian lanjutan yang tidak hanya berakhir pada penelitian mengenai kepuasan kerja dan kinerja dosen tetap PNS saja, namun dapat lanjut pada penguatan variabel dan lainnya pada keilmuan sumber daya manusia organisasi yang lain. Kemudian peneliti meneliti 5 parameter di antara komite organisasi, gaya kepemimpinan, motivasi kerja, kepuasan kerja, dan kinerja dosen tetap PNS. Pada menit selanjutnya adalah para mampu mengkaji faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja dosen tetap PNS sehingga menambah cakrawala dan wawasan mengenai keilmuan ini secara lebih luas. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.